Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel edukasimu. Saya Khalif Kiwanani. Dan saya Renunggu. Baik, di video kali ini kita akan kembali membahas tentang latihan soal SKDTIU ataupun tes intelijensi umum. Di mana di video sebelumnya kami membahas tentang sinonim ataupun persamaan kata, dan kemudian di video kali ini kita akan membahas tentang antonim ataupun lawan katanya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel kami. Baik, langsung saja ke inti soalnya, yaitu soal pertama. Oke, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Antonim dari kata biasa adalah A. Absah, B. Berkas, C. Berbeda, D. Autentik, E. Palsu. Baik, untuk teman-teman di rumah bisa menjawab soal nomor 1 ini dengan cara mempost video. Kami beri waktu 5 detik dari sekarang. Baik, saya rasa cukup. Kemudian untuk jawabannya saya percayakan kembali ke Ranum. Dan jawaban yang paling tepat untuk menjawab nomor 1 adalah D. Autentik. Lawan kata yang paling tepat dari kata biasa adalah kata autentik. Mengapa? Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari perkata, yaitu kata biasa dan autentik. Kata biasa adalah kata sifat dalam bahasa Indonesia yang berarti umum, lazim, atau tidak istimewa. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi atau dilakukan secara rutin, tidak menonjol, atau biasa-biasa saja. Sedangkan autentik adalah kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang asli, original, atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh penggunaan kata biasa dalam kalimat adalah makanan di warteg itu biasa saja. Artinya, makanan di warteg tersebut tidak memiliki cita rasa yang istimewa. Contoh penggunaan kata autentik dalam kalimat adalah makanan di restoran itu memiliki rasa yang autentik, yang artinya makanan tersebut memiliki cita rasa yang istimewa atau menonjol dari restoran lainnya. Kesimpulannya adalah kata biasa memiliki antonim autentik. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Antonim dari kata muslihat adalah A. Sombong, B. Brutal, C. Jujur, D. Berani, E. Bingung. Baik, untuk teman-teman sekalian, seperti biasa, kalian mempunyai waktu 5 detik untuk menjawab soal ini dengan cara membuat video ini terlebih dahulu. Baik, saya rasa cukup. Dan apa jawaban sebenarnya dari kata muslihat ini? Untuk jawabannya, saya percayakan kembali ke Ranum. Jawaban yang paling benar untuk menjawab soal nomor 2 adalah C. Jujur. Muslihat adalah sebuah strategi atau cara pintar yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks yang bersifat licik, cerdik, atau mengandung unsur tipu daya. Jujur adalah kata sifat yang menggambarkan sifat atau perilaku seseorang yang berkaitan dengan kejujuran dalam perkataan atau tindakan. Contoh penggunaan kata muslihat dalam kalimat adalah perusahaan itu terlibat dalam muslihat untuk menghindari pajak yang sebenarnya yang harus mereka bayar. Hal ini mengacu pada tindakan curang atau manipulasi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Contoh penggunaan kata jujur dalam kalimat adalah dia adalah orang yang jujur dan selalu berkata jujur tanpa menyembunyikan kebenaran. Hal ini merujuk pada sifat orang tersebut yang selalu berbicara dengan kebenaran tanpa ada niat untuk menipu atau menyembunyikan fakta. Dari definisi kata muslihat dan kata jujur, serta contoh penggunaan kata dalam kalimatnya, maka jawaban yang tepat untuk antonim dari muslihat adalah C. Jujur. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Antonim dari kata tidak peduli adalah A. Tegas, B. Berani, C. Ramah, D. Empati, E. Kritis. Baik, teman-teman di rumah, seperti biasa kami akan kasih waktu kalian 5 detik dari sekarang untuk menjawab dari soal nomor 3 ini. Baik, saya rasa cukup. Apa sebenarnya antonim dari kata tidak peduli ini? Dan untuk jawaban selengkapnya, saya kembalikan ke Ranum. Dan jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 3 adalah D. Empati. Mengapa demikian? Mari kita ulas definisi dari kata tidak peduli dan empati satu persatu. Tidak peduli adalah frasa yang menggambarkan sikap atau perasaan seseorang yang tidak tertarik, tidak memedulikan, atau acuh tak acuh terhadap sesuatu.
Sedangkan empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Empati melibatkan kemampuan untuk melihat perspektif orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan, dan memberikan respons yang sesuai. Empati melibatkan kedalaman emosional dan kepedulian terhadap keadaan dan pengalaman orang lain. Contoh penggunaan frasa kata tidak peduli dalam kalimat adalah: dia tidak peduli dengan pendapat orang lain dan tetap memilih jalannya sendiri. Artinya, orang tersebut tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan pendapat orang lain dan tetap memilih melanjutkan tindakannya. Contoh penggunaan kata empati dalam kalimat adalah: Roni menunjukkan empati yang besar terhadap temannya yang sedang berduka dan siap mendengarkan dan memberikan dukungannya. Artinya, dia dapat merasakan dan memahami perasaan temannya yang sedang berduka dan memberikan dukungan secara emosional. Kesimpulannya, dari definisi kata tidak peduli dan kata empati, serta contoh penggunaan katanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sinonim dari tidak peduli adalah empati. Baik, lanjut soal nomor 4, ya ini adalah kata dungu. Apa sebenarnya antonim dari kata dungu ini? Ataukah A, terang, B, brilian, atau C, berlian, D, idiot, ataupun E, indah? Baik teman-teman sekalian, kalian bisa juga ikut menjawab untuk berlatih di rumah. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. Baik, saya rasa cukup. Selanjutnya akan dijawab dan dijelaskan oleh Mas Hikal. Baik, terima kasih atas waktunya Ranum. Baik, langsung saja. Apa sebenarnya antonim dari kata dungu ini? Dan jawaban yang paling tepat itu adalah B, brilian. Baik, saya akan menjelaskan ataupun membedah dari arti kata dungu dan brilian ini. Baik, di sini dungu adalah kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang kurang cerdas, bodoh, ataupun kurang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai. Dan dungu juga mengacu pada kurangnya kecerdasan atau kebodohan dalam pemikiran, penilaian, ataupun tindakan. Sedangkan brilian merupakan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat cerdas, luar biasa, ataupun hebat dalam kecerdasan, ide, kreativitas, ataupun pencapaian. Sesuatu yang brilian menonjol dengan keunggulan atau keistimewaannya yang sangat mencolok. Dan untuk contohnya, kata dungu itu adalah Andi memiliki sifat yang malas, sehingga Andi menjadi orang yang dungu. Dan sedangkan untuk contoh dari kata brilian adalah pertunjukan tari tersebut adalah karya yang brilian dengan gerakan inovatif dan penampilan yang memukau. Dan artinya, pertunjukan tari tersebut sangat luar biasa dengan konsep dan eksekusi yang sangat brilian. Jadi dapat disimpulkan, antonim dari kata dungu ini adalah brilian. Baik, untuk soal nomor 5, ini ada kata jawab. Sebenarnya apa antonim dari kata jawab ini? Ataukah A, sulit, B, tanya, C, arah, D, argumen, ataukah E, bingung? Baik, teman-teman yang di rumah juga bisa ikut menjawab untuk berlatih bersama. Saya beri waktu selama 3 detik dari sekarang. Baik, saya rasa cukup. Selanjutnya, jawaban dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Mas Hikal. Baik, terima kasih Ranum. Sebenarnya apa antonim dari kata jawab ini? Dan jawaban yang paling tepat untuk melengkapi soal nomor 5 ini adalah B, tanya. Mengapa demikian? Karena jawab memiliki arti ataupun definisi adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan memberikan respon terhadap pertanyaan, permintaan, ataupun situasi tertentu. Dan sedangkan tanya itu adalah kata kerja yang merujuk pada tindakan memperoleh informasi atau mengajukan pertanyaan untuk mencari pemahaman atau jawaban terhadap sesuatu. Dan untuk contohnya tersendiri, dari kata jawab adalah Andi dengan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam sesi tanya jawab. Artinya, Andi memberikan respon atau menjawab pertanyaan yang diajukan dengan cepat. Kemudian, contoh dari kata tanya, itu adalah Andi bertanya kepada temannya mengenai rencana perjalanan liburan. Yang artinya, dia meminta informasi atau detail lebih lanjut kepada temannya tentang rencana perjalanan liburan. Dan dapat disimpulkan, antonim dari kata jawab ini sesuai dengan penjelasan dan contoh yang sudah saya sebutkan, itu adalah B, tanya. Baik, untuk teman-teman di rumah, itu dia 5 soal tentang antonim ataupun lawan kata. Dan kami masih akan membahas tentang analogi di next video. Jadi pantau terus channel kami untuk mendapatkan soal dan pembahasan lainnya. Apabila kalian memiliki pendapat, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk
membantu channel kami. Baik, kami rasa cukup untuk video kali ini. Saya Khalif Givanani. Dan saya Ranum Go. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.